Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus live. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju kuku Alkodi di situ, dan juga bisa beli parfum Kamuni di situ, parfum Sultan harga merakyat yang alhamdulillah harumnya selalu menemani gue selama gue ada di Makkah dan Madinah ini. Dan juga buat kalian yang mau daftar umroh, sudah ada paket umroh reguler, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1. Oke, cek sekarang. Ngopi dulu guys. Kasus pagar laut, ya, kasus pagar laut di Banten ini memang menunjukkan bahwasanya pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Jokowi itu diduga banyak sekali borok, ya. Banyak sekali borok, banyak sekali, dan itu merugikan rakyat. Dan alhamdulillah gue termasuk orang yang dari mulai 2012 sudah nggak sama Jokowi, artinya nggak percaya Jokowi sama sekali. Nah ini di 2025 ini mulai, nah baru rame-rame orang, ya. Dulu pendukung Jokowi itu banyak, tapi ada waktunya semualah. Sekarang kalian rasakan. Termasuk yang gue mau angkat kali ini adalah Mahfud MD. Mahfud MD sekarang, wah ngoceh Mahfud. Ini orang manusia paling pragmatis kalau gue bilang. Ya serius, dia masalah pagar laut, wah ngocehnya keras. Nanti gue tunjukin bukti bahwasanya di waktu dia menjabat, dia diem aja. Ada yang lebih parah daripada Banten, diem aja dia. Hah? Nih kita lihat dulu dah ngocehnya Mahfud sekarang. Nih. Itu penggarungan. Gitu. Ya. Kenapa aparat? Jelas itu penggarungan. Ini diupload banyak ini. Jelas itu penggarungan. Waktu lu ngejabat ngapain aja Put? Duh, metodus. Duh, lanjut dulu. Dia. Ini mengerikan, aparat kita sekarang ini kayaknya dikendalikan oleh orang luar. Waktu lu ngejabat ngapain? Waktu lu ngejabat ngapain? Ini sekarang itu sudah berlangsung, udah dimulai waktu lu ngejabat. Dia kan Menko Polhukam ya. Ya, nanti gue tunjukin nih, ada buktinya. Gemes gue ngelihat dia ngoceh sekarang nih. Dulu ngapain aja lu? Sekarang baru ngoceh. Aduh. Ya Allah, lanjut dah. Terkadang orang belum jelas saja sudah diside. Nah ini yang sungguh jelas kayak gunung di depan mata kita ini, datanya tidak diapa-apain sampai sekarang. Ntar, lu ngebubarin FPI juga nggak pakai sidang, nggak pakai proses hukum yang berlaku ya? Langsung tiba-tiba ngebubarin gitu aja ya? Sekarang lu ngomong di depan mata, di saya. Put. Lanjut. Hanya dibongkar itu administratif.
bertindak, tapi kok pada diem gitu, ada yang nunggu laporan, ada yang saling lempar dan sebagainya. Ini sebenarnya penanganan tidak benar. Saya malah menjadi curiga ini mungkin satu kaitan panjang dengan peristiwa pasir, ya kan pernah tuh ada peristiwa pasir yang sebut ya yang dulu lah, yang itu sampai sekarang kasusnya hilang padahal sudah jelas itu melanggar aturan. Nah, itu kan waktu Anda menjabat, Bapak. Masalah pasir. Dan yang di Morowali dah ini gua bongkar dikit dia di depan. Yang Morowali, lu kan udah dapat suratnya. Ntar gua bongkar suratnya nih. Lu kan dapat suratnya, Put. Lu udah dapat suratnya. Kenapa lu diem aja? Waktu menjabat lu diem aja. Mestinya waktu lu punya kewenangan, itu lu bertindak kalau memang benar-benar karena rakyat. Lu sekarang ngoceh tujuannya apa? Lu sekarang ngoceh tujuannya apa? Ini gue ngebahas tentang pribadinya Mahfud ya. Pribadinya, udah gak pakai pak gue. Ini orang Allahu Akbar, bisa ya begini. Lu ngomong begini mestinya malu lu, Put. Karena dulu lu sempat menjabat gitu. Mestinya minta maaf dulu, saya waktu menjabat saya begini gitu. Sekarang lu ngoceh. Aduh. Udah, lanjut. Ada juga sudah jelas pernyataan Menteri Airlangga ya, bahwa itu PIK 2 saja, PIK 2 saja itu bukan PSN, bukan proyek strategis nasional. Dia hanya sebagian dari PIK 2 yang masuk dalam proyek strategis nasional khusus bidang ekowisata. Ya, itu ekowisata untuk bidang tropical coastline. Ya. Nah, itu yang terjadi ini di luar jauh PIK 2, jelas itu penggarongan. Terus yang Morowali apa, Put? Morowali yang kemarin kita angkat itu, guys. Ya, itu di zamannya dia. Itu bukan lagi penggarongan itu ya. Udah sampai ditimbun begitu, Put. Udah jadi daratan, Put. Lu ngapain, Put? Lu ngapain? Desa yang mengerahkan dan rakyat yang dikerahkan untuk melakukan pembongkaran atau mengaku bahwa itu miliknya, kan ada bukti tanahnya di kantor pertanahan. Apa betul ini tanah? Apa betul ini sertifikatnya ada, data tanah ini ada. Nah, dari situ, oh ini tidak ada, ini memang sejak dulu laut, kan begitu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Menteri ATR BTN. Nah, yang dari dulu laut, sekarang jadi tanah. Nih, gua punya bukti, Put. Lu diem aja waktu Morowali. Lu dikasih tahu, Put, dikasih tahu. Ntar kita tampilin suratnya. Kita akan tampilkan suratnya itu. Kita selesaikan dulu nih si Mahfud ngomong apa nih. Ya, ATR BPN. Nah, itu kan tinggal panggil aja tuh. Gitu. Kenapa kok bisa keluar sampai saat ini gitu? Saya khawatir ada yang pertama melindungi ya, karena mungkin dapat sesuatu ya, sehingga aparat itu kok pada diem. Termasuk kayak dulu lu diem gitu ya, ada sesuatu gitu, bongkar aja. Saya dulu digitukan gitu, mungkin dah kalimat lu mestinya. Lu jadi pejabat dulu cukup, lu tuh Menko Polhukam dulu ya. Hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang begini dikasih kesempatan ngomong semuanya ya. Ini mengerikan, aparat kita sekarang ini kayaknya dikendalikan oleh orang luar. Ada suatu kekuatan yang menghalangi. Selama ini kan galak-galak aja. Kalau ada rakyat, ada tindak pidana umum kan galak-galak saja. Kok yang gini nih, yang di depan mata kita ini, Nggak ada yang dinyatakan tersangka, nggak ada pengumuman bahwa ini tindak pidana dan penyidikan dimulai gitu. Terkadang orang belum jelas saja sudah disidik. Nah, ini yang sudah jelas kayak gunung di depan mata kita ini, datanya tidak diapa-apain sampai sekarang, hanya dibongkar itu administratif. Itu harusnya dibongkar itu karena tindak pidana. Lu ngomongin tindak pidana, abis gini lu ya. Nih ya, kalian semua lihat guys ya. Itu administratif. Lu waktu zaman lu dulu ya, Morowali itu administratif aja nggak ada, Put. Allahu Akbar.
sebab itu yang karenanya itu dulu yang harus dilakukan. Nah, kita tidak pernah jelas ini. Aparat penegak hukum selalu berteriak, tolong laporkan kalau ada orang korupsi. Tapi ini udah dilaporkan berkali-kali, tidak ada. Ini ya, bacotnya dia dengar ya. Dia emangnya waktu dia menjabat dulu nggak ada laporan. Nih ya, ini ya dari Law Office Nur Rahman and Partner ini tahun 2023 udah kirim surat sama dia nih, berkirim surat nih. Mohon tindak lanjut pengaduan laporan dugaan tindak pidana korupsi dan kejahatan lingkungan klien kami menolak reklamasi pantai ilegal dan pembangunan pelabuhan ilegal di Dusun 1, Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia. Mohon ganti untung atas tanah dan rumah masyarakat terdampak Dusun 1, Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia. Mendesak, surat keempat sudah. Ini surat keempat. Ya, lampirannya satu berkas. Kita ke suratnya dah. Ini biar bacotnya si Mahfud ini sekarang ngoceh-ngoceh. Let's go ke suratnya, guys. Oke, guys. Ini ya. Nih, surat nih dari Law Office Nur Rahman and Partner yang tadi kita udah baca nih ya. Nomor 1 LN_2 tahun 2023 ya. Udah kita baca. Ya, karpet merah untuk investor asing ini membuat Pancasila dan negara hukum seperti tanpa arti. Ini yang dikirimin ya. Ini the Executive Director of United Nations Environment Program UNEP, Nairobi, Kenya. Ini Geneva di Switzerland. Ada di sini. Nah, Bapak Menko Polhukam, ini kan Mahfud MD ini ya. Hah? Ya. Ini surat keempat loh, guys. Ini surat keempat. Ya, mendesak surat keempat. Di sini ada semuanya. Di sini disampaikan bukti-bukti. Dengan hormat kami bertanda tinggi Syafruddin Jalal dan Nur Rahman Aribi ini bla 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 bla. Ya. Bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa sebagai korban dampak dari dugaan reklamasi pantai ilegal dan pembangunan pelabuhan ilegal dan aktivitas lainnya di bawah PT Indonesia Morowali Industrial Park IMIP, PT IMIP di Dusun 1, Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia. Nih, yang disampaikan nih, semua banyaknya begini poin-poin ini. Ya, ada 9 poin nih. Dan di sini Mahfud MD ya, mana ya Mahfud MD ketua, ini Presiden Jokowi. Menko Polhukam berkenan meninjau langsung keadaan Dusun 1 Desa Labota tersebut di atas, berkenan mengambil langkah sesuai hukum yang berlaku untuk menindak tegas dan menghentikan semua aktivitas PT IMIP Indonesia Morowali Industrial Park serta membekukan seluruh asetnya, berkenan menindak semua pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan kejahatan lingkungan yang terjadi di Dusun 1 Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, berkenan memerintahkan untuk dilakukan ganti rugi oleh PT IMIP Indonesia Morowali Industrial Park atas penderitaan yang mereka alami selama ini dan pembebasan atas lahan dan rumah mereka melalui ganti untung karena mereka sudah tidak layak lagi hidup di rumah mereka saat ini. Nanti kita akan juga sampaikan video-videonya. Ini kita lihat ya, tertandanya tanggal berapa ini. Mana ini? Ntar di bawah sendiri. Ini berkas-berkasnya ini. Ntar ada nih. Ini lampiran-lampirannya ini. Nanti kita lihatkan itu lampirannya. Gila loh. Ini kita lihat ya lampirannya ya. Ya Allah. Gila. Bentar. Nah ini surat-suratnya semua ini. Gue mau ngeliat tadi foto-foto tadi mana ya. Lampiran. Ini lampiran 8 sudah. Nih. Masyarakat menolak pembangunan dermaga jeti ilegal. Nih. Ya Allah. Ini dari 2021 ini sebenarnya masalah ini ya. Gambar reklamasi pantai dan pembangunan jeti tanpa izin oleh investor asing di Dusun 1 Desa Labota, Kecamatan Bahodopi yang membawa dampak debu, banjir, kebisingan dan hilangnya mata pencarian nelayan tradisional warga sekitar. Ini udah sudah digarong Put. Nah, ini tahun 2023 ini guys.
Mana Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia ini ya? Bentar. Allahu Akbar. Greenpeace. Nah ini nih tanggalnya nih. 15 Februari 2023. Nih. Nanti itu ini bakal gua usut ini Morowali ini. Nggak boleh didiemin. Mahfud sekarang ngoceh-ngoceh seenaknya. Jadi begitu guys. Ya guys ya. Jadi inilah bukti orang-orang seperti Mahfud MD sekarang baru ngoceh. Sekarang baru ngoceh. Dulu kemana lu Fud? Ngomong sekarang penggarongan, bacot lu aja Put. Dah, gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa cek deskripsi video. Insyaallah di situ kalian bisa beli baju koko Al-Qodi, beli parfum Kamuni dan bisa daftar umroh di situ. Paket umroh, paket titian barokah 8 gratis 1. Daftar sekarang guys. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.